warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Riri Oktami SS, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Damasraya. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Bu Mona Lisa Aulia. Bu Mona Lisa Aulia adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Sekabau. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Ririn. Gimana kabarnya hari ini Bu Ica? Alhamdulillah sehat. Keluarga Bu Ica gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kita semua sehat. Baik Bu Ica, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum Bu Ica melakukan pembelajaran di kelas, kita terlebih dulu diskusi tentang pra-observasi, gimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan dalam kelas nanti. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau mengetahui bagaimana Bu Ica nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, dengan tujuan Bu Ica bisa mempersiapkan kelas dengan sebaik mungkin, kemudian memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa merasa senang dan terjadilah pembelajaran interaktif di kelas nanti. Oke Bu Ica, ada berapa pertanyaan nanti akan Ibu amati selama Bu Ica melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada berapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan pada Bu Ica. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan nanti di proses pembelajaran dalam kelas? Oke, baiklah Bu Ririn. Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan nanti kegiatan yang akan kami lakukan di kelas itu adalah praktikum. Jadi praktikum kali ini itu tentang perbedaan, mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya bikin di sini adalah mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian nanti mengidentifikasi apa-apa saja organel yang terlihat pada saat pengamatan itu berlangsung. Oke, Ica, berarti tujuan pembelajaran yang kamu Ica lakukan nanti adalah mengamati perkembangan sel, mengamati organel-organel sel hewan pada tumbuhan. organel sel pada tumbuhan. Oke Bu Ica. Yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bu Ica lakukan nanti dalam kelas atau dalam proses observasi nantinya? Oke, baiklah Bu Ririn. Untuk area pengembangan, saya memiliki dua area pengembangan di sini. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Yang untuk pengetahuan, di sini siswa atau peserta didik akan menguraikan hasil dari laporan pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan yang mereka amati tadi. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua itu keterampilan. Mereka nanti peserta didik kita ini menuliskan dan menyusun laporan praktikum setelah pengamatan tadi. Oke, baik Bu Ica, berarti dua area pengembangan ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, kemudian yang ketiga, kalau Miss boleh tahu, apa rancangan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan nanti dalam kelas atau observasi kelas tersebut? Rancangan pembelajaran yang akan kami lakukan nanti berarti ini berkaitan dengan RPP ya Bu ya? Iya. Nah, untuk RPP yang saya miliki sendiri, yang pertama pembelajarannya tentu saja berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya juga akan melakukan pembagian kelompok, di mana karena kita ini akan melakukan kegiatan praktikum, tentu saja kita butuh kelompok-kelompok dalam kegiatan tersebut. Nah, nanti saya akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan peserta didik kita. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah project based learning. Tentu saja yang namanya kita melakukan kegiatan praktikum pasti nanti berbasis masalah Bu Ririn. Nah, untuk metode pembelajarannya ini nanti proyek kelompok, yang mana kalau dalam kegiatan praktikum tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kelompok. Nah, setelah itu akan ada yang namanya tampilan kelompok dalam kegiatan presentasi. Nah, ketika hasil praktikum pengamatan sudah selesai, nanti per kelompoknya itu akan melakukan presentasi ke depan kelas. Nah, itu akan dilakukan 30 menit sebelum kegiatan pembelajaran berakhir. Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, tentu saja kalau dalam praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan, itu akan menggunakan mikroskop yang pertama. Kemudian untuk penuntun praktikumnya sendiri, saya akan menyediakan LKPD. LKPD-nya nanti berbasis online saja.
Selanjutnya nanti tentu saja akan menggunakan Chromebook juga beserta Infocus, karena nanti akan ada contoh-contoh gambar pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan yang nantinya jika nanti rancu sama peserta didik kita pada saat pengamatan akan saya tampilkan nanti contoh pengamatannya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ica. Berarti rancangan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan itu yang pertama strateginya berdiferensiasi. Artinya Bu Ica nanti akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awal siswa. Kemudian nanti ada di situ terkandung KSE, artinya kompetensi sosial emosional. Kemudian modelnya Bu Ica menggunakan nanti sistemnya project based learning. Kemudian metodenya dengan cara presentasi, kemudian diskusi kelompok nanti ditampilkan. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Ica akan menggunakan LKPD berbasis online, kemudian laptop, kemudian Chromebook. Oke Bu Ica, baik. Kemudian kira-kira kapan Bu Ica akan melakukan pembelajaran tersebut? Oke. Untuk kegiatan pembelajarannya saya akan mengajar itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus Bu Ririn, berarti itu minggu depan ya Bu Ririn ya. Nah jadi kegiatan ini akan saya laksanakan pada moving class 1. Itu kalau nggak salah kegiatan pembelajarannya pada jam 9 ke jam 10. Nah, jadi 2 jam terakhir kalau nggak salah Bu Ririn. Nanti akan dilakukan pada di dalam lab laboratorium biologi. Oke, baik. Berarti Bu Ica nanti akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti minggu depan di tanggal 6 Agustus di moving class 1 di jam terakhir. Kegiatan pembelajarannya saya akan mengajar itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus Bu Ririn, berarti itu minggu depan ya Bu Ririn ya. Nah jadi kegiatan ini akan saya laksanakan pada moving class 1. Itu kalau nggak salah kegiatan pembelajarannya pada jam 9 ke jam 10. Nah, jadi 2 jam terakhir kalau nggak salah Bu Ririn. Nanti akan dilakukan pada di dalam lab laboratorium biologi. Oke, baik. Berarti Bu Ica nanti akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti minggu depan di tanggal 6 Agustus di moving class 1 di jam terakhir. Nanti akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Bu Ica lakukan selama dalam kelas tersebut. Oke Bu Ica, baik. Setelah itu nanti setelah Bu Ica selesai dalam pembelajaran, nanti kita akan ada lagi yang namanya wawancara, yang namanya pasca observasi. Itu nanti akan dihadirkan PP pengajar praktik dari Bu Urin, berarti nanti 3 orang. Bu Ica sendiri sebagai guru yang telah melakukan observasi di kelas, kemudian Bu Urin sebagai calon guru tengah angkatan 10, dan PP Bu Urin nanti Bu Urini Siregar. Nanti kita akan berdiskusi lagi setelah selesai nanti observasi kelas. Oke Bu Ica. Baik Bu Ica, sebelum kita akhiri percakapan kita ini atau wawancara kita ini, kira-kira apa yang Bu Ica dapatkan setelah kita melakukan kegiatan ini? Artinya kegiatan pra-observasi ini. Oke, baiklah Bu Rin. Menurut saya setelah Bu Rin melakukan pra-observasi ini, yang pertama sekali itu adalah untuk media pembelajaran ya Bu Rin ya. Biasanya kalau kita akan melakukan pembelajaran itu pasti kita akan memikirkan segala sesuatu. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik dalam kelas. Tentu saja dengan adanya pra-observasi seperti ini, saya akan berusaha nanti untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita di dalam kelas, supaya tidak ada pembelajaran yang monoton lagi seperti zaman dahulu kala. Kemudian untuk rancangan pembelajaran, biasanya kan nanti kegiatan pembelajaran itu nggak sesuai dengan rancangan pembelajaran. Dengan adanya praobservasi, nanti rancangan pembelajarannya bisa lebih terunut gitu. Dan semoga aja nanti ketika kegiatannya berlangsung di dalam kelas atau di dalam lab, semoga juga terunut sama seperti rancangan yang sudah saya ciptakan sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran dengan adanya wawancara praobservasi ini, tentu saja nanti pelaksanaan juga tidak terburu-buru karena terencana seperti itu Bu Ririn. Jadi sehingga memang sangat dibutuhkan sekali kalau wawancara seperti ini. Kami yang guru yang akan masuk dalam kelas akan mempersiapkan
perencanaan pembelajaran secara matang istilahnya seperti itu. Oke, baik Bu Ica. Berarti alhamdulillah jawaban Bu Ica luar biasa sekali. Artinya dengan adanya pra-observasi ini, pembelajaran akan kita ciptakan nanti di kelas itu akan lebih terunut. Artinya kita lebih matang, artinya lebih siap untuk mempersiapkan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Kemudian sesuai dengan rancangan pembelajaran yang kita lakukan, karena kita sudah melakukan pra-observasi, sudah terbayang apa rancangan tadi, baik dari media, metode, strategi, semua sudah kita susun ya Bu Ica ya. Alhamdulillah Bu Ica, terima kasih banyak Bu Ica atas waktunya untuk wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Bu Uri segera masuk lokal Bu Ica untuk melakukan observasi kelas. Makasih banyak Bu Ica waktunya, kemudian semangat untuk kita dan Bu Ica juga. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa, karena sekarang zamannya zaman generasi Z, artinya kita menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Ya Bu Ica, mungkin demikian dari Bu Rin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran ya. Kebetulan hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum. Karena pertemuan yang sebelumnya kita sudah istilahnya kita udah bahas apa itu sel, kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, nanti ketika kita presensi, Ananda silakan bilang hadir ya kalau seandainya Ananda hadir. Oke, dimulai dari Anissa Marcelina, hadir Bu. Amelia Ramadhani, hadir Bu. Ari Saputra, hadir Bu. Intan Pratiwi, Meika Holik, hadir Bu. Muhammad Al-Fatir, Muhammad Rafiq Akbar, hadir Bu. Najwa Aulia, Nauran Tahratu Gina, Nur Indah Fatmawati, Putih Zahra, Riki Febrian. Oh, sakit ya, berarti Riki tidak hadir hari ini. Baiklah, sedikit. Ririn Sapria, Ira Finisa, Pinky Dwi Putri, oke. Pinky kemarin kita nggak ketemu ya Pinky ya? Iya. Berarti Pinky udah belajar di rumah ya. Apa itu sel? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Ananda, kali ini kita akan mengamati sel tumbuhan. Kenapa sel tumbuhan? Karena bahan-bahan praktikumnya itu gampang kita temukan. Kemudian kalau sel hewan itu bisa aja next time kita akan bahas tentang sel hewan. Karena waktu kita juga terbatas, takutnya ibu nanti kita bahas sel hewan, kita nggak sampai waktunya, tapi kita bahas satu-satu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengamatan sel tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dalam pengamatan ini Ananda nanti akan mengamati perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu sendiri. Ya, tentu saja setiap sel itu akan ada perbedaannya. Bagaimana bentuk sel hewan, bagaimana juga bentuk sel tumbuhan. Kemudian yang kedua, Ananda nanti akan mengamati bagaimana struktur sel tumbuhan itu sendiri. Nah, bagaimana sih bentuknya? Apakah bentuknya bulat atau bentuknya peta? Kemudian bagian-bagian sel tumbuhan itu sendiri apa saja bentuknya? Seperti itu. Jadi itu akan kita temukan nanti dalam pengamatan. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah berdua ya. Yang pertama tadi membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang kedua mengamati struktur sel tumbuhan itu sendiri. Oke, baiklah Ananda. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, nah ibu mau tanya dulu. Semuanya udah bawa bahan praktikum? Sudah. Sudah, beneran sudah? Sudah. Oke, sekarang ibu cek. Kemarin kelompok mana yang bertanggung jawab untuk mengajukan alat-alat labor? Tiga. Tiga. Oke, kelompok tiga gimana kemarin? Apakah ada kendala kemarin? Tidak. Alhamdulillah ya. Jadi memang begitu ya Nanda. Saat kita meminjamkan alat-alat labor, kita memang harus konfirmasi dengan kepala labor terlebih dahulu. Terima kasih ya kelompok tiga karena sudah
Bas. Kelasnya kelompok 2. Oke. Nah, jadi sekarang ikutannya mikroskopnya sudah ada? Oke. Selanjutnya gelas ukurnya ada? Pipet tetes? Gelas onyeknya udah ada? Oke, selanjutnya bahan lagi ya. Aluminium sepa atau bawang merahnya sudah ada? Daun royal bisolnya udah ada? Oke. Siap untuk melakukan pengawasan? Oke. Ananda, kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Ini tujuan praktikum kita ya. Mengamati struktur sel tubuh Anda. Juga kita akan membedakan sel aluminium sepa dan sel si royal bisolor itu sendiri. Nanti kita bedakan bentuknya sama atau beda. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini langkah kerja kita. Kita akan mengamati sel tumbuhan aja ya, sel hewan next time aja. Nah, ini sel tumbuhan yang pertama kita harus menyediakan kaca preparatnya. Kaca preparat itu yang seperti balok kecil tadi. Udah punya? Silakan Ananda cuci terlebih dahulu dengan air yang Ananda punya. Oke, kemudian nanti dilap ya. Setelah itu dilap, dibersihkan. Iris tipis lapisan selaput bagian dalam umbi lapis bawang merah. Nah, silakan Ananda keluarkan bawang merahnya. Kalau bawang merahnya belum terkupas, silakan dikupas terlebih dahulu. Oke. Nah, silakan Ananda kupas terlebih dahulu bawang merahnya supaya kita gampang untuk mengambil sayatan pada umbi lapis bawang merah. Berapa bawangnya? Satu aja. Kalau banyak-banyak nanti kita ambil bawang ya. Nah, buka dulu ya. Buka dulu bawang merahnya. Nah, dikupas dulu. Nggak semuanya. Satu aja.
warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi kita dalam kegiatan supervisi akademik dalam kegiatan pasca observasi. Bertemu lagi dengan saya di Dr. SS CGP Angkatan 10 Kabupaten Damansara, saya Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya bersama Bu Nurisa Aulia sebagai guru yang diobservasi waktu kegiatan supervisi akademik, kemudian juga dengan Bu PP, Bu Rini SS sebagai guru wajah praktik CGP Angkatan 10. Selamat datang Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica, selamat datang Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah, udah gak sabar nih menyaksikan percakapan pasca observasinya ya dengan prinsip coaching ya Bu Rini ya. Oke, Boleh alhamdulillah. silakan dimulai. Bu Ica, gimana kabarnya? Alhamdulillah Nazi sehat. Oke, baik Bu Ica. Kali ini kita dalam kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Bu Ica sebagai guru yang diobservasi waktu dalam kegiatan pembelajaran, tujuan kita melakukan observasi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang telah Bu Ica lakukan selama dalam kegiatan observasi. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan bisa juga sama Bu Ica. Tujuannya tidak bukan untuk sebagai evaluasi bagi kita bagaimana meningkatkan program kita ke depannya. Bu Ica, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Ica setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu? Baiklah Mizis, perasaan saya saat setelah menyelesaikan praktek pembelajaran kemarin itu sangat senang sekali, karena yang mana kalau seandainya ada sesuatu yang kita rencanakan, kalau sudah selesai itu terasa lega gitu. Kemudian yang kedua, saya juga merasakan banyak sekali perkembangan baik dari peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, baik Bu Ica, alhamdulillah berarti lega Bu Ica kemarin ya, perasaannya senang karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Oke, pertanyaan yang kedua Bu Ica, mungkin bisa Bu Ica ceritakan kembali di bagian area pengembangan mana kemarin yang telah Bu Ica lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Oke, baiklah Bu Ririn. Jadi area pengembangan yang saya pakai kemarin itu ada dua. Yang pertama itu yang pengetahuan. Untuk yang pengetahuan di sini yang lebih ditekankan itu adalah sama halnya dengan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan praktikum ini, Bu, kami menganalisis yang mana nanti ketika pengamatan tadi ada beberapa organel-organel sel yang dapat kami amati. Nah, itu nanti kami analisis apa fungsi dari organel tersebut. Kemudian kami juga mengamati apa-apa saja macam-macam organel yang dapat tampak dari pengamatan tersebut, karena nggak semua organel yang bisa kami lihat dalam mata terbuka seperti itu gitu. Karena mikroskop kita juga terbatas, tidak seperti mikroskop yang di universitas seperti itu. Kemudian kalau untuk area pengembangan kedua itu keterampilan. Di sini saya lebih menekankan kepada peserta didik untuk membuat sebuah laporan praktikum pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Kemudian nanti dikumpulkan, mereka akan berdiskusi secara kelompok untuk membuat satu laporan itu. Oke, baik Bu Ica. Berarti kemarin Bu Ica fokusnya ada pengembangan dan penguatan keterampilan. Di mana kemarin ada praktikum bagian anak untuk keterampilannya Bu Ica. Oke. Kalau menurut Bu Ica nih, area pengembangan yang Bu Ica lakukan itu apakah sudah selesai atau sudah berhasil dilaksanakan dalam kelas kemarin? Oke, baiklah Bu Deden. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, menurut saya itu sudah selesai dan alhamdulillah sudah berhasil. Karena dengan sudah dikumpulkannya kemarin angket pengisian refleksi, kemudian ada juga yang sudah mengumpulkan laporan praktikum, itu alhamdulillah mengumpulkannya secara tepat waktu seperti itu. Jadi menurut saya area pengembangan yang sudah saya lakukan dalam kegiatan kemarin itu sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Berarti kemarin ada pengembangan yang dilakukan udah selesai, artinya udah terlaksana dengan baik berarti ya. Kemudian kalau boleh kita menilik kembali, apa kira-kira kekurangan atau kendala yang bisa alami ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Oke, untuk kendalanya yang pertama masih ada peserta didik yang istilahnya belum begitu aktif Bu, masih ada duduk begitu. Kemudian ketika diberikan sebuah pertanyaan masih ada yang bengong gitu. Jadi istilahnya mereka masih banyak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Rangkaian kegiatan
kegiatan pasca observasi kita. Mungkin sekarang kita meminta refleksi atau feedback dari Bu Rini SS sebagai pengajar praktik kita dalam CGP angkatan 10 kepada Bu Rini, silakan. Oke, luar biasa sekali ya dialognya, benar-benar pengaplikasian sekali prinsip-prinsip coaching dari Bu Ririn kepada coachingnya rekan sejawatnya, di mana Bu Ririn benar-benar mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang membangun kemitraan dan percakapan yang aktif gitu, sehingga si rekan sejawat Bu Ica-nya mampu menemukan area pengembangannya, kemudian menyampaikan rencana-rencana pengembangan selanjutnya. Luar biasa dipertahankan ya Bu Rin ya, cara seperti ini. Dan yang paling dapat itu suasananya, kemitraannya itu. Dan tidak ada kegrogi-grogian ya, biasanya kalau ditanya-tanya seperti ini kan, apalagi dari guru yang lebih senior gitu kan, groginya luar biasa. Oke, selamat sukses selalu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini SS sebagai PP dalam guru CGP angkatan 10. Terima kasih atas feedbacknya. Mungkin Bu Ica, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bu Ica tadi dalam rangkaian pasca observasi kita. Ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk refleksi bagi kita bagaimana meningkatkan pembelajaran selanjutnya di kelas kita. Mungkin demikian rangkaian kegiatan pasca observasi. Demikian dari saya, Ria Oktami SS, Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Selamat ya.